teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku. Kali ini aku mau bahas tentang pathway ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Sebelum membahas pathway ISPA, kita harus mengenal dulu ya, apa sih itu ISPA? Menurut Karundeng YM et al. Tahun 2016, ISPA adalah infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Infeksi ini disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. ISPA akan menyerang host apabila ketahanan tubuh atau imunologinya menurun. Penyakit ISPA ini biasanya paling banyak ditemukan pada anak-anak yang di bawah 5 tahun karena kelompok usia ini kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rentan terhadap berbagai penyakit. Oke, mari kita kembali ke pathway. Sebagaimana telah disebutkan tadi, ISPA ini salah satunya disebabkan oleh invasi kuman atau masuknya kuman ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan, sehingga menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan. Maka akan terjadilah inflamasi pada saluran pernafasan, yang mana respon tubuh jika adanya inflamasi pada saluran pernafasan, biasanya pasien akan merasakan kesulitan mengunyah ataupun menelan, sehingga hal ini akan merangsang pengeluaran zat-zat seperti mediator kimia seperti halnya bradikinin, serotinin, histamin, dan prostaglandin. Semua mediator inflamasi ini akan merangsang reseptor nyeri atau nociceptor. Bila hal ini terjadi, akan memberikan sinyal pada tubuh. Sinyal akan dihantarkan melalui spinal cord lalu ke talamus. Sinyal nyeri ini akan diteruskan ke korteks cerebri. Sinyal yang sampai di korteks inilah yang akan dipersepsikan oleh otak sebagai rasa nyeri. Maka diagnosa yang dapat kita angkat adalah nyeri. Jika bakteri tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan inflamasi dan pembengkakan pada mukosa dinding pernafasan, maka saluran pernafasan tersebut menjadi sempit. Dan hal ini akan menyebabkan kesulitan bernafas, dan nafas pastinya akan tampak cepat. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ketidakefektifan pola napas. Jika terjadi peradangan pada saluran pernafasan, maka kuman yang melepas endotoksin sehingga tubuh akan melepas zat pirogen oleh leukosit untuk melawan kuman tersebut. Kejadian ini akan mempengaruhi hipotalamus, yaitu pusat mengatur suhu tubuh, dan memicu terjadinya peningkatan suhu tubuh. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah hipertermi. Adanya peningkatan suhu tubuh ini merangsang mekanisme pertahanan tubuh terhadap adanya mikroorganisme, sehingga sistem imun pun akan menurun dan menyebabkan resiko infeksi. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah resiko infeksi ya. Lalu adanya mikroorganisme dalam tubuh juga dapat meningkatkan produksi mukus oleh sel-sel basilika di sepanjang saluran pernafasan, yang mana hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan sekresi mukus pada jalan nafas dan memicu terjadinya obstruksi jalan napas atau hambatan pada jalan napas karena penumpukan mukus tersebut. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Dan jika penumpukan mukus pada jalan nafas, maka akan menyebabkan penurunan suplai oksigen pada jaringan, yang mana akan menurunkan metabolisme sel, sehingga pada pasien ini tubuh akan terasa lemah karena ada penurunan metabolisme sel tadi. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah intoleransi aktivitas.
Pada awalnya orang tua dapat bereaksi dengan tidak percaya ketika terjadi peradangan saluran pernafasan ini disebabkan karena adanya perubahan status yang mana ditandai karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang penyakit ISPA. Sehingga hal ini akan menjadi stresor bagi orang tua dengan ditandai dengan coping tidak efektif. Orang tua akhirnya dapat bereaksi akan tampak cemas berkaitan dengan keseriusan penyakit ini. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah cemas. Perubahan status yang mana mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, menjalani terapi perawatan sampai pemulangannya kembali ke rumah. Selama proses tersebut, anak dan orang tua dapat mengalami perubahan proses keluarga. Dan yang menurut beberapa penelitian ditunjukkan dengan pengalaman traumatik ya, dan penuh dengan stres dan cemas. Jadi sehingga menyebabkan menurunnya sistem imun. Hal ini akan memicu terjadinya resiko infeksi. Nah, sekian dari aku penjelasan tentang pathway ISPA. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materinya, seperti biasa kalian bisa isi kolom komentarnya. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Next, kita ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channelnya biar aku lebih semangat juga untuk memberikan pemaparan materi tentang pathway penyakit lainnya ataupun tentang yang berkaitan dengan ilmu keperawatan lainnya. See you next video. Salam sehat selalu. Bye bye.